Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pada kesempatan ini kita akan membaca hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan bulan Sya'ban. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Saat ini kita telah memasuki bulan Sya'ban tahun 43 Hijriah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan kita semuanya, memudahkan dan melancarkan semua urusan kita, dan tak lupa kita berdoa mudah-mudahan kita bisa memasuki bulan Ramadan dan juga memaksimalkan momentum Ramadan di tahun ini dengan semaksimal mungkin melaksanakan berbagai ibadah baik yang wajib maupun ibadah-ibadah yang dianjurkan sepanjang bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu yasumu hatta naqul la yuftir. Beliau SAW berpuasa sehingga kami mengatakan beliau tidak berbuka. Artinya beliau seringkali berpuasa, sebagaimana kesaksian Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Aisyah radhiyallahu anha menganggap beliau tidak berbuka, beliau tidak makan, tidak minum karena beliau banyak puasa. Dalam hadis yang lain atau dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW itu apabila tidak mendapati makanan atau sesuatu yang bisa dimakan atau sesuatu yang bisa dikunyah di rumahnya, beliau bertanya kepada Aisyah. Apabila beliau tidak mendapati makanan, maka beliau berpuasa. Sehingga beliau seringkali berpuasa sunnah atau puasa-puasa yang tidak wajib. Wa yuftiru hatta naqul la yasum. Dan juga beliau terkadang tidak puasa atau berbuka sehingga kami mengatakan beliau tidak berpuasa. Artinya di sini Rasulullah SAW tidak selalu dalam kondisi sedang berpuasa. Demikian pula sebaliknya, tidak selalu dalam kondisi sedang tidak berpuasa. Jadi beliau SAW itu melihat keadaan, dan juga beliau SAW itu terkadang memiliki uzur untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah. Seperti misalkan dalam keadaan safar, beliau tidak sempat mengerjakan puasa sunnah, maka beliau SAW itu mengqadha puasa-puasa sunnah yang tidak sempat beliau kerjakan pada bulan Sya'ban, sebagaimana penjelasan dalam hadis Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin ila Ramadan. Kemudian kata Aisyah, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa satu bulan kecuali Ramadan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain bulan Ramadan, beliau tidak pernah menghabiskan satu bulan untuk berpuasa. Tapi kalau Ramadan, sebagaimana maklum, puasanya sepanjang Ramadan bagi umat Islam wajib untuk berpuasa. Wa ma ra'aituhu aktsara siyama minhu fi Sya'ban. Dan kata Aisyah selanjutnya, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa di bulan lain selain daripada bulan Sya'ban. Artinya Rasulullah SAW ketika tiba atau memasuki bulan Sya'ban, beliau banyak menghabiskan hari-harinya di bulan Sya'ban dengan berpuasa. Atau bisa dikatakan bahwasanya beliau lebih banyak berpuasa daripada tidak berpuasa pada bulan Sya'ban. Sebagian besar hari-harinya di bulan Sya'ban beliau habiskan untuk berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ta'ala. Jadi salah satu amalan yang disunahkan ketika tiba bulan Sya'ban adalah melaksanakan puasa sunnah di dalamnya. Nah, puasa sunnah di dalamnya ini adalah menghabiskan sebagian besar waktu. Bagi orang yang terbiasa berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban, maka dia dianjurkan untuk memaksimalkan atau memperbanyak puasa sunnah pada bulan Sya'ban, atau menghabiskan sebagian besar bulan Sya'ban untuk berpuasa. Sedangkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya beliau melarang untuk mendahului Ramadan dengan puasa satu hari ataupun 2 hari. Kemudian disebutkan hikmahnya
Kenapa beliau lebih banyak berpuasa pada bulan Sya'ban dibanding bulan lainnya? Ya, kenapa beliau? Ya, di antaranya adalah bahwasanya istri-istri beliau mengqadha hutang puasa pada bulan Ramadan pada bulan Sya'ban. Nah, mengqadha hutang puasa Ramadan pada bulan Sya'ban. Ya, Rasulullah SAW itu bersama para istrinya ingin berpuasa. Jadi kalau para istri beliau Ummahatul Mukminin tidak sempat untuk mengqadha puasa Ramadannya, mereka punya waktu untuk mengqadha puasanya pada bulan Sya'ban lantaran kesibukan mereka, kesibukan Ummahatul Mukminin untuk melayani Habibullah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ketika tiba bulan Sya'ban, ya, kalau kita melihat ataupun memahami daripada konteks hadis tersebut, itu tidak banyak kesibukan, dalam artian beliau tidak terlalu banyak membutuhkan layanan daripada Ummahatul Mukminin, karena beliau sebagaimana riwayat Aisyah tadi lebih banyak melakukan ibadah puasa sunnah pada bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan lainnya, sehingga Ummahatul Mukminin pada bulan-bulan selain Sya'ban, selain Ramadan, lebih banyak menghabiskan waktu untuk melayani Rasulullah SAW, sehingga mereka tidak sempat untuk mengqadha puasa Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban. Kemudian juga di antara hikmahnya fi kaunihinna kunna yukhirna qada Ramadan ila Sya'ban li'anna warada fi anna dhalika likunna kunna yashtagilna ma'hu 'an as-shaum. Hikmahnya adalah karena mereka mengakhirkan atau menunda untuk mengqadha puasa Ramadan sampai dengan bulan Sya'ban, li'anna warada fihi, karena disebutkan ya pada bulan Sya'ban, anna dzalika likunna kunna yashtagilna ma'hu 'an as-shaum. Maksudnya mereka tidak sempat melaksanakan puasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kesibukan mereka, ya. Karena kesibukan, sehingga ketika Sya'ban tiba, kesibukan mereka mulai berkurang, aktivitas mulai ringan, sehingga memiliki kesempatan untuk mengqadha puasa Ramadan bersama Rasulullah SAW. Beliau melaksanakan puasa sunnahnya. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan mengapa Rasulullah SAW berpuasa atau memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban, yaitu hadis Usama bin Zaid. Dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, saya bertanya, wahai Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asyhur ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di suatu bulan daripada bulan-bulan yang ada sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Artinya Usama bin Zaid ini banyak melihat Rasulullah berpuasa pada bulan Sya'ban, sedangkan pada bulan lainnya beliau tidak banyak melakukan ibadah puasa, kecuali mungkin puasa seperti Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam setiap bulannya. Maka beliau SAW mengatakan, zalika syahrun, itu adalah bulan, ya, yaghfulun nas anhu, yang dilalaikan oleh manusia. Jadi Sya'ban ini merupakan bulan banyak diabaikan oleh orang-orang, tidak memperhatikan bahwasanya tidak lama lagi mereka akan memasuki bulan Ramadan, perlu untuk melatih diri, mengekang hawa nafsu melalui ibadah puasa sunnah. Baina Rajab wa Ramadan, yaitu bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia, yang terletak antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Wa wasyaun, ya, kemudian beliau mengatakan, dan Sya'ban itu merupakan bulan di mana amal-amal pada bulan itu diangkat ila rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Dan aku ingin ketika amalanku diangkat, aku dalam keadaan puasa, ya. Uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Aku ingin pada saat amalanku diangkat, dilaporkan kepada Allah Ta'ala, aku dalam keadaan berpuasa. Ini diantara hikmahnya kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa
sunnah pada bulan Sya'ban karena bulan tersebut adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia sehingga mereka terkadang tidak menyadari. Tidak lama lagi mereka akan masuk ke Ramadan, sehingga pada saat Ramadan tiba mereka keberatan atau kesulitan atau kesusahan untuk melaksanakan puasa wajib karena mereka lalai atau melalaikan momentum untuk melatih mengekang hawa nafsu dengan memperbanyak puasa sunnah pada bulan sebelumnya, itu bulan Sya'ban. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwasanya bulan Sya'ban itu merupakan momentum saat dimana Allah Subhanahu wa taala menerima laporan tentang amalan-amalan orang-orang beriman daripada malaikat, sehingga Rasulullah SAW ingin ketika amalan beliau diangkat dalam keadaan sedang berpuasa. Di antara hikmahnya. Kemudian ada hadis lain yang menyebutkan mengapa Rasulullah SAW memperbanyak puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Innallaha yaktub kulla nafsin mayyitatin tilka sanah wa uhibbu an ya'tani ajali wa nasib. Maksudnya Allah telah menetapkan setiap jiwa yang meninggal ya pada tahun itu, dan aku ingin ketika ajalku tiba dalam keadaan sedang berpuasa. Beliau ingin ketika ajalnya tiba atau meninggal dunia dalam keadaan sedang berpuasa. Nah, dalam hadis yang telah lewat menunjukkan tentang keutamaan berpuasa pada bulan Sya'ban. Dan Imam Nawawi menyebutkan lam yuqtir min as-shawm fil muharram ma'a qawlihi inna afdalus siyam ma yaqa'u fihi bi annahu muhtamil an yakuna ma ulima dhalik illa fi akhir umrihi kala yatamakkan min kathrati as-shawm fil muharram. Bahwasanya beliau tidak memperbanyak puasa pada bulan Muharram karena beliau baru mengetahuinya tentang keutamaan puasa di bulan Muharram di akhir umurnya atau di akhir hayatnya, sehingga itu adalah kemungkinan beliau tidak sempat atau tidak memperbanyak puasa di bulan Muharram, padahal bulan Muharram itu merupakan puasa yang paling afdal yang bisa dilakukan pada bulan Muharram tersebut. Karena mungkin ya di sini disebutkan yahtamil, ada kemungkinan ya, ada kemungkinan bi'annahu yahtamil, ada kemungkinan bahwasanya beliau baru mengetahui ya tentang keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan, pada bulan Muharram tersebut pada akhir umurnya, Kalau yang termakan min kathratus shawm fil Muharram, sehingga beliau tidak memungkinkan atau tidak sempat lagi untuk memperbanyak puasa pada bulan Muharram. Aw ittafaqa lahu fihi min al-a'dzar bis-safar wal marad mathalan ma mana'ahu min kathrati shaum fihi. Atau beliau mendapati uzur baik berupa perjalanan, safar ataupun sakit ya, dan yang sejenisnya membuat beliau terhalang untuk melaksanakan puasa ya pada bulan Sya'ban. Jadi pada bulan-bulan lainnya, sehingga beliau mengqadha puasa yang beliau tidak sempat kerjakan pada bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala, ini adalah tentang amalan apa saja yang dianjurkan kepada kita ketika kita masuki bulan Sya'ban seperti pada hari ini. Nah, jadi beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa atau memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban, menghabiskan sebagian besar waktu bulan Sya'ban untuk berpuasa. Ini bagi orang yang terbiasa berpuasa pada bulan Sya'ban ya. Kemudian ada larangan untuk mendahului ibadah puasa Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Nah, di sini disebutkan keterangan bahwasanya kullahu, ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya kana yasumu Sya'ban kullahu, beliau sallallahu alaihi wasallam menghabiskan seluruh Sya'ban dengan berpuasa, sebagaimana dari hadis Yahya bin Abi Katsir ya, bahwasanya yang dimaksud dengan kullahu seluruhnya itu adalah bukan menghabiskan bulan Sya'ban untuk berpuasa ya. Dan ditambah lagi riwayat yang lain, kan yasumu Sya'ban illa qalila, beliau ya lebih banyak berpuasa Sya'ban kecuali beberapa hari saja beliau tidak berpuasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Syafi'i.
bahwasanya yang dimaksud dengan kullahu itu bukan menghabiskan seluruh waktu bulan Sya'ban, tetapi menghabiskan sebagian besar waktu di bulan Sya'ban untuk berpuasa. Muslimin yang Allah muliakan, kemudian di antara hikmahnya adalah karena Sya'ban merupakan bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, sehingga ketika manusia memasuki bulan Ramadan mereka tidak kuat atau tidak memiliki kesiapan rohani untuk melaksanakan puasa wajib pada bulan tersebut, sehingga beliau SAW menganjurkan kepada umat ini untuk memperbanyak ibadah puasa pada bulan Sya'ban, sehingga secara rohani mereka memiliki kesiapan yang lebih kuat untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan dengan berbagai kegiatan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Nah, disebutkan di sini kana yashtagil an shaumi thalatha ayyam min kulli shahr li safarin aw ghairihi fatajtami'u fayaqdiha fi Sya'ban. Ya. Beliau terkadang sibuk sehingga tidak sempat mengerjakan puasa 3 hari setiap bulan lantaran safar atau lantaran uzur lainnya, sehingga ketika puasa-puasa sunnah yang tidak sempat beliau kerjakan tadi, ya, itu terlewatkan, beliau pun mengqadanya pada bulan Sya'ban. Dan disebutkan dalam riwayat Aisyah, kana Rasulullah SAW yasumu 3 ayyamin min kulli syahr wa rubbama akhkhara dhalika hatta yajtami' alaihi shawmu sunnah fa yasumu Sya'ban. Ya, Rasulullah SAW terbiasa untuk berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, dan terkadang beliau menundanya artinya beliau tidak berpuasa, menunda untuk melakukan puasa, sehingga ketika terkumpul puasa-puasa sunnah yang beliau tidak sempat kerjakan pada bulan Sya'ban, beliau mengqadanya. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyus shawm afdal ba'da Ramadan, qala Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Beliau ditanya tentang puasa yang paling afdal setelah Ramadan, maka beliau mengatakan yaitu Sya'ban, karena beliau mengagungkan Ramadan. Tapi hadis ini dinilai hadis gharib oleh Imam At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala. Satu lagi ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu wa kana yaqulu khudhu min al-'amal ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu wa ahabbu as-salati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwima alaihi wa in qalat wa kana yusalli salatan dawama 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa 1 bulan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghabiskan sebagian besar hari di bulan Sya'ban untuk berpuasa, sedangkan bulan-bulan lainnya tidak demikian, ya. Beliau berpuasa Senin Kamis atau berpuasa 3 hari dalam setiap bulannya. Kadang beliau meninggalkan lantaran udzur safar ataupun udzur lainnya, sehingga beliau baru bisa menunaikan puasa-puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa bulan Sya'ban seluruhnya, dan beliau mengatakan khudhu minal amal ma tutiqun. Ambillah amal itu sesuai kemampuan kamu, kerjakan amalan sesuai kemampuanmu, karena sunnah Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah bosan sampai kalian yang bosan. Dan sholat yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sholat yang dikerjakan secara terus-menerus meskipun sedikit, wa kana idza shalla sholatan dawama 'alaiha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengerjakan sebuah sholat, sebuah ibadah sholat, beliau senantiasa konsisten untuk mengerjakannya. Keterangan hadis terakhir ini untuk menguatkan bahwasanya bulan Sya'ban beliau menghabiskan sebagian besar harinya untuk puasa sunnah, dan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah hendaknya mengerjakannya sesuai dengan kemampuannya, karena dikhawatirkan ketika orang mengerjakan suatu ibadah tertentu di luar batas kemampuannya, dia akan bosan, dan lantaran kebosanan itu akhirnya dia bisa saja meninggalkan suatu ibadah, ya, atau bahkan bisa berakibat pada melalaikan ibadah yang wajib karena mendahului
mendahulukan atau mengutamakan ibadah-ibadah sunnah dengan semangat yang terlampau tinggi dan kuat ya. Dan juga disebutkan dalam hadis ini bahwasanya sholat yang paling afdal adalah sholat yang dikerjakan secara istiqomah meskipun jumlahnya sedikit. Demikian pula halnya dengan ibadah puasa sunnah, yang paling afdal adalah puasa bukan banyaknya puasa, tetapi meskipun sedikit dikerjakan secara konsisten, itu adalah amalan yang paling utama sebagaimana yang disertakan oleh Rasulullah SAW. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.